kalau menurut saya itu pernikahan itu adalah gimana kita memang menghadapi pasangan seasli-aslinya ya. Kalau pacaran itu kan banyak yang disembunyikan. Ya ada kebiasaan kalau dulu kita waktu masih sebelum nikah itu kan sering telepon ya. Kadang telepon tidak mati-mati gitu ya. Kalau sambil orangnya tidur tapi HP-nya itu Tenangnya biasa banget, itu ya. tenangnya Ya, banget. banget kan itu kan. Orang buta banget sih teman-teman gue. Masya Allah, itu ada. Sia, siko. Nah, itu nggak tahu. Nah, setelah menikah karena kan kita udah satu rumah, ngapain kan gitu gitu loh. Karena itu kan perubahan. Berarti ganti slip call yang lain. Enggak. Oplet kisah inspiratif. Oplet kisah motivatif. Oplet kisah inspiratif. Oplet kisah motivatif. Oplet kisah. Oplet kisah. Oplet kisah motivatif. Oplet kisah. Halo Kawasta, kembali lagi di podcast Potret Kisah Insya Allah inspiratif. Insya Allah. Yeay. Ini kawan opening ya, jumpa lagi bareng aku Erik si buta visioner. Aku Ainul yang insya Allah yakin. Insya Allah. Iya dong. Enggak sih. Tapi pasti yakin terus lah. Doa orang tua menyertai bos. Iya. Siapa ya Pak? Hari ini kita akan ngomong dengan siapa dan membahas apa ini Pak? Kita sebagai anak muda, pemuda perlu belajar ke mereka berdua. Iya. Nah, tentunya kita kedepannya juga menuju ke arah sana, yakni ikatan rumah tangga, bro. Membangun dalam nih kayaknya. Jadi kan kita tuh kedepannya impian nggak tahu ya lo kamu ya. Iya. Iya kan? Udah dikecualikan gitu kok. Selalu aku dikecualikan gitu. Punya memiliki impian rumah tangga yang harmonis. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah. Apa mawaddah? Mawaddah. Rumahan. Ya inilah hari ini kita nimbrung. Sharing apa ya? Belajar lah. Ya, Kait kita sama belajar bareng, diskusi bareng kayak gitu. Karo Mas Rizky dan istrinya Ayu. Nggak tahu sampai menikah udah berapa lama sih, Mas? Atau kenalan dulu deh, kenalan. Tapi bentar deh. Iya, kenapa, Mbak? Oh, katanya anak muda perlu belajar. Aku juga masih muda loh. Ya, maksudnya yang Kan nggak nikah itu belum, nggak harus yang tua belum, sih. maksudnya yang belum menikah. yang belum punya pengalaman pernikahan maksudnya. Aku muda enggak ya? Tapi kan itu nggak harus Masih muda. tua. Enggak, yang belum punya pengalaman kayak gitu. Oke. Kenalan dulu aja, Mbak. Kenalan wes. Ladies first dulu mungkin Ya, dari ladies sisi first istri. Monggo. Emansipasi. Oke. Aku Ayu Sukma. Nah sekarang Suk. apa namanya profesiku sebagai istrinya Mas Rizky. Oke, Dan profesi, bro. profesi. Ada jenjang berkarir. Iya, betul. Ada sertifikasi. Ini apa namanya? Bos lali. Gimana? Lah kok nyerah. Sehari-hari berarti jadi Bundahara. Oh, iya, darah ya. Jadi bundaharanya Yuki, bundaharanya Abinya. Oh, gitu. Gaji berarti. Wah mesti ain ada digaji kayaknya. 70. Jam-jam mana Kang Pak? ya. Nek iso tukang malah. Kuliah. Oh. Ya lanjut silakan mungkin ke suaminya dulu kayak gimana? Aku ya? Ya. Oh, ada lagi dah suaminya. Woi. Aku Ariski Perdana Kusuma, Abi Yuki, profesi sebagai suaminya Ayu.
gitu ya. Sekarang gitu sebenarnya. Wah, iya menurutku. Sekarang suami istri ternyata profesi. Kayaknya gitu. Oh, baru tahu aku. Iya kan perlu diujikan itu. Kan ujinya sudah kehidupan. Oh, iya. Nggak perlu divalidasi kan kayak gitu. Verifikasi. Ini ada Mas Rizky dan Mbak Ayu, Mbak, sepasang suami istri, Bang. Terus apa yang mau kita tanyakan? Nggak ada ya. Ada Oke, ya. cukup. Ketemu lagi ya. Pamit ya aku ya. Hati-hati. Nggak Mas Samen apa namanya? Enggak tahu. Sudah berumah tangga berapa lama sih Mas? Sama Ayu. Sama Ayu ini. Yang sama Ayu. Iya, Karena iya kan? Cuma sama Ayu. Oh. Iya. Atau masih sama Masih. Mbak Ayu? Masih. Masih dari Ayu. Akan kemana? Ya udah 3,5 tahun lah. Insyaallah November ini udah 4 tahun. Dia November ya? November. Cantik loh 11-11. Pas flashilan toko orange. Oh. Dekor main flash. Oleh dekor. Jadi aku mari akad tuh boleh barang murah. Dari 3,5 tahun umumnya sudah banyak Lika-liku lah ya. Lika-liku. Kan katanya ya, katanya. belum banyak ya. Oh, belum banyak, oke. Masih belajar juga. Katanya kan gini, katanya Mas, aku nggak ngerti ya. Kata siapa ini? Kata siapa? Nggak tahu artikel atau berita gitu loh. Rumah tangga kan ujiannya di 5 tahun pertama, 5 tahun terus kedua. kedua udah mulai ringan, 5 tahun ketiga udah Long. plong gitu loh. Katanya ya, makanya. Itu betul nggak sampai merasakan ini di 3 tahun? kan belum 5 4 tahun. Iya, Nah, tapi kan menuju 5 5 tahun. Nah, Proses menuju 5 maksudnya. tahun sampai 3,5 nih. Emang seberat itu kayak kah? gimana Nikah gitu itu? kan, kurang 1,5 aja nih untuk 5 tahun. Keliru kalian kalau tanya begitu. Itu bagi orang yang sudah menjalani lebih dari 15 tahun. Ya aku Ada perbandingannya gitu loh. Kalau aku kan nggak bisa membandingkan karena belum menjalani itu. Nggak mungkin, maksudnya tuh kan proses selama 3 tahunnya ini emang seperti itu kan. kayak kali aja ada gangguan Di luar dari luar 3,5 ini udah ada gangguan pihak ketiga misal Ya, atau 4, mungkin 5, ke 6, 7 gitu maksudnya. atau mungkin si suami sudah mulai goyah. Ya ketiga kan misal. outsourcing bisa tuh. Outsourcing. Sampai kemana namanya ini? Iya. PKWT Aku nangkepnya itu dari ya ketiga outsourcing. kan kali aja kan. Iya. Sebenarnya kalau menurut aku karena ini kan posisi kita baru punya anak satu dan ribet-ribetnya sama anak sih untuk Fokus manage anak ya. keuangan, ya. Pola asuh, Hmm. kemudian mengawasi dan perkembangannya itu lebih ke sana. Oh gitu. Sudah kegambar juga sih nanti pendidikannya anak-anak kami itu gimana gitu juga sih. Tapi dari sekarang 3,5 tadi. 3,5. 3,5 tuh ada nggak misal pergeseran atau perubahan mungkin dari watak, karakter atau kebiasaan Kebiasaan. dari awal nikah sampai hari ini gitu Pak. Kalau Mbak Ayu kira-kira mungkin yang menanggapi ke Mas Rizky gitu. Awal Ya, kali Mas nikah Rizky gitu. gimana? So sweet tiap malam Iya. ngucapin selamat malam ke HPBD. Itu pengalaman Anda ya? Tiap malam gitu. Ya malam ngucapin selamat tidur kayak gitu, tapi udah di 3,5 udah punya anak satu malah nggak pernah sama sekali. Itu gimana Mbak mungkin? Ya apa ya, ya akhirnya mikir aku mau sih, mungkin karena sudah lebih banyak dari dulu hal yang diurus, jadi ya kayak sudah selama tidur itu mungkin sudah mulai jarang, tapi sudah makan apa belum itu insya Allah sampai saat ini sih kayak gitu-gitu. Terus Gitu. kalau rame-rame ya rame-rame biasa sih lah ya. Rame-rame luar biasa biasa. gimana nih? Nggak paham aku. Rame biasa sama Gimana luar ini? biasa kayak gimana itu? Gimana? Takut aku pulang. Rame-rame biasanya yang gimana? Ya nggak biasa Rame luar gimana? biasa dong. Ya, Memberikan Kalau statement yang biasa ambigu. gimana? Dikejar sama mereka. Gimana ini? ya paling ramene ya perkara mau keluar kemana gitu, yang satunya mau kemana, yang satunya mau makan apa, yang
yang satunya milih apa gitu sih, hal-hal yang kayak gitulah. Hal-hal aku nggak ngerti ya. Maksudku kalau dari pandangan kok kayaknya hal-hal kecil sebetulnya ya. Ya, tapi bisa Gitu, jadi bisa jadi gede ya. agak rame gitu. Ya nggak rame banget lah. Ya serame-ramenya. Iya. Biasanya sih yang agak rame tuh karena pihak cowok sih, nggak pernah bener emang. Iya, perempuan kan selalu benar. Kok pulang? Malah benar perempuan. Maaf Mbak Ayu, di sini 3 cowok soalnya. Iya sih, aku tahu aku di sini kalah. Margin ya. Nggak ngerti ya itu ya. Oke. Jadi ya adalah ya kebiasaan-kebiasaan di awal pernikahan yang mulai tergeser gitu ya, udah mulai Iya. jarang gitu ya Mbak. Mm-mm. Ungkapan-ungkapan selamat tidur kayak gitu. Tapi Kayak kalau Mas misal ini sebentar Mbak. Kalau Hah? misal dari mungkin aktivitas, misal awal-awal nikah sering olahraga kayak gitu. Tapi sekarang juga sudah punya Hanya Hanya Dali. punya anak. Jadi udah mulai enggak, tapi malah ngurus anak gitu. Ada nggak Mbak kayak gitu? Kalau kayak gitu sih ada ya Mas. Kalau kebetulan alhamdulillahnya kami itu dikasih waktu pacaran setelah nikah itu nggak sampai setahun ya. Jadi yang biasanya kemana-mana berdua, makan cuman berdua, sekarang itu akhirnya ada kebiasaan yang harusnya kita itu makannya gantian. Atau kalau mau makan berdua, makan harus cepetan gitu-gitu. Jadi sudah nggak sesantai dulu, tapi lebih asik sekarang sih. Oke. Ya, Nah, ya. kalau Mas Rizky melihat, tidak melihat sih. Enggak, iya, iya, ya, Anda paham kan saya buta ya. Gue salah. Merasa pergeseran itu enggak ke yang Mbak Ayu kayak gitu Pak, dari Ah, Mbak tadi. Ayu gitu, dari awal pernikahan sampai sekarang. Pasti ya, kalau menurut saya kan jadi adaptasi. kalau menurut saya itu pernikahan itu adalah dimana kita memang menghadapi pasangan seasli-aslinya ya. Kalau pacaran itu kan banyak yang disembunyikan. Kalaupun tidak iya. banyak itu adalah yang disembunyikan. Oh Ya iya. kita kan pengen tampil perfect gitu ya, di pasangan perfect. kita gitu kan. Jaim itu kan ketika contoh kalau kita waktu pacaran mau sendawa aja kan malu kan, kentut malu kan. Tapi kalau udah pacaran berat aja kan ya. Oh iya, Po. Lah pacaran gitu tuh. Enggak pas nikah. Enggak, masih kentutnya Iya, tahan. ada momen seperti itu. Orang pada pernah pacaran. Ora, Bro. Ini jayung kayak gini. Iya, enggak tapi kan ada kan yang dijaga gitu kan. Maksudnya enggak. Oh iya. Nah, seperti itu. Enggak hanya ke orang yang lebih tua juga yang kita respect itu juga toh. Oh yang kayak momen-momen kayak gitu tak Mas? Ya, kadang-kadang juga kebiasaan kita ya, misalnya kayak maaf nih kayak ngupil atau sendawa tadi itu kebiasaan yang ya menurut kita ya, itu nggak baik kan kita nggak tunjukin tuh. Tapi ketika udah nikah ya udah pasangan kita tahu aja seperti itu, kita los aja. Terus juga ya ada kebiasaan kalau dulu kita waktu masih sebelum nikah itu kan sering telepon ya. Kadang telepon tidak mati-mati gitu ya, kalau sambil orangnya tidur tapi HP-nya itu banget kan itu kan. Orang buta banget sih teman-teman gue. Ya Allah, itu ada. Iya, slip call. Nah, itu nggak tahu. Nah, setelah menikah karena kan kita udah satu rumah, ngapain kan gitu loh. Karena itu kan perubahan. Berarti ganti slip call yang lain. Enggak. Nah, ngono iku lho kadang. Outsourcing. Nggak ketika. Belum enggak ya. Oh belum. Nggak ada yang ngomong belum sendiri loh ya. Ya, jadi memang kebiasaan yang Semua diawali dari niat ya. ditutup-tutupi itu ketika pacaran Ya. ya ada loss itu. Kebiasaan begitu. Ya. Terus ada lagi nggak? Nah, iya itu kalau dari Mbak Ayu, apa itu Mas yang berubah kira-kira itu? Kan kayaknya kayak tadi Mas Rizky awalnya sering ngucapin selamat tidur, sekarang jarang, tapi masih
tidur. masih apa mengucapkan, Iya. mengingatkan, memperhatikan makan kayak gitu. Kayak Nah, kalau jam Bayu makan. mungkin ke Mas Rizky atau gimana gitu. Dia cenderung nggak berubah sih menurut saya. Dia Wih. sama seperti dulu. Oh, berarti laki-lakinya. Iya sih. Laki-lakinya. Iya, saya akui kalau saya iya gitu. Kacau sih. Karena kemudian pacaran ngentut isin, Bro. Oh iya kan. Ngono ketika udah rumah tangga ya udah los aja. Oh, sempat pacaran dulu. Ya, Pak. Tunangan. Enggak ya, tunangan apa sih? Tunangan apa yo? Pacaran sih, komitmen enggak sih Komitmen ya? Aranane beda lah. Oh, Tak tahu. soal Kalau istilah Mas pepak Erik bahasa sekarang Jawa apa? ya. Komitmen. Pak Jowo. Itu bodoh. Oke. Dari 3,5 tahun kurang lebih ada, meskipun mungkin belum banyak lah ya untuk perubahan kebiasaan atau adanya kebiasaan baru. Kadang perubahan itu sebetulnya lebih pada menyesuaikan ya. Oh, penyesuaian. Akhirnya sama-sama itu ya harus sesuai. Harus anu ya, Mengikuti sepakat ya. kondisi. Iya, membuat kesepakatan, membuat apa namanya melengkapi gitu-gitulah Ya, ya. yang akhirnya ya perubahan itu kan tidak selalu baik ke buruk, buruk ke baik kan bisa aja kan. Ya, iya, iya. Sebaliknya kan juga masih bisa. Tapi Mbak Ayu merasa sudah tidak mengucapkan selamat tidur baik atau buruk? Wah. Awal-awalnya sih agak beda ya gitu. Tapi Oke, gimana tuh, Mbak? yo akhirnya yo wes sih. Kayaknya masih ada hal yang lebih lagi sih yang perlu kita pikirkan sih, nggak sekedar selamat tidur. Nggak tahu ya Mas Ainul. Mungkin Mas Ainul sama Mas Erik sekarang lagi komitmen sama orang gitu ya. Hal-hal yang menurut kalian sekarang tuh kayak penting, udah makan apa belum, jadwal jalan apa gimana kayak gitu-gitu, itu yang menurut kita penting kayaknya setelah nikah ya nggak sepenting itu. Gitu sih kalau dari sisi aku ya. Tapi kalau untuk waktu itu tetap penting sih. Waduh, di garis tebal. iya. Sambil Oh, nengok iya. untuk Oh, waktu iya. tetap Waktu. penting ya, Iya. Wasta. Gitu. Berarti kayaknya emang yang cowok kadang menyesuaikan waktunya kurang gitu. Iya, Mas. Ya, Ayo. ya bisa Oh, jadi iya, iya. begitu Terus. sih. Bisa jadi begitu. Karena memang gimana ya, proyek lagi numpuk nih, Bos. Oke. Jadi udah di ujung proyek kok. Oke. Nggak tahu kalau ada proyek baru. Semoga nggak sekeras proyek ini. Iya, iya. Yuk. Oi, Erik. Tapi aku mau nanya ke Ayunya dulu. Hmm. Mas Rizky, Apa? sosok suami yang gimana yuk? Menurutmu romantis kah? Love language-nya mungkin Ah, kalau love istilah anak language sekarang. Love bahasa. Gimana tuh? Gimana kalau dari kamu? Bahasa cinta. Nah, bahasa cinta. Ada yang ada berapa itu? Banyak. Afirmatif gitu. Ada yang gift. Ada yang apa banyak lah, physical attack, Komplit physical sih touch. ya. Kalau menurutku ya Mas Rizky itu komplit, Rik. Kayak ya dia itu ada sisi kadang-kadang yang ngasih kejutan kayak gitu-gitu. Dor. Iya kan. Aku datang gitu. Seneng banget loh istri itu di gitu kan. Tiba-tiba yang belum waktunya datang dia udah datang kayak seneng banget gitu. Sesimpel itu istri seneng kok. Terus apa ya Rik ya? Nggak tahu. Kan aku nanya kamu. Orangnya itu hangat tapi dingin gitu. Oh, Gimana? Orangnya sikapnya itu hangat tapi dingin gitu ya, apa ya? Wah, kayak kata-kata temanku kemarin, Pak. Oh, apa? Miring tapi lurus. waduh internal banget. Aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Internal banget tuh. Enggak, maksudnya hangat tapi dingin ini kan hangat tapi sisi dinginnya apa gitu, Mbak? Sebenarnya Mas Rizky itu menyampaikan sesuatu yang hangat itu dengan cara yang biasa gitu loh, Mas. Tapi sebenarnya ya Bisa bukan kasih hal contoh yang nggak? biasa. Aku nggak kebayang ya. Sian. Misal Hangat tapi dingin itu Mbak, nah, tadi. hal yang hangat menurut Mbak Ayu tapi dirasa dingin, itu Dingin. apa gitu, Mbak? Ya kayak kalian pesen teh hangat, taunya datangnya dingin.
Kasih es soalnya. Ya mungkin banyak hal sih. Salah satu deh contoh. Contoh. Sekarang nih kan aku lagi selesaikan pendidikan yang sempat tertunda ya Mas ya. Heeh. Mas Rizky tuh mendampingi, tapi modelannya yo mbu iku urusanmu, urusan dewe. Tapi nggak cuman kayak gitu, ayo apa sing durung mari, tapi ya caranya kayak gitu sih. Oh. Ya nek menurutku perhatian-perhatian yang kayak gitu tuh ya udah anget aja tapi gitu. Ya kayak gitu sih Jadi sebenarnya contoh-contohnya. ada memberi Perhatian, perhatian, berarti tapi ya sebenarnya membimbing tetap, juga. tetap memberikan keleluasaan Keleluasaan. untuk Mbak Ayu mengekspor dirinya. Sebenarnya Memberikan gitu sih. kebebasan lah maksudnya. Jadi sisi dingin yang dianggapnya mungkin kebebasannya itu kayaknya sih. Ya. Padahal aku tuh bukan sebenarnya ya dulu tuh tipe orang yang apa-apa itu aku nggak bisa mutusin sendiri gitu loh. Kayak ya udah pilihin gitu. Dan Mas Rizky itu bantu memilihkan gitu, bukan memilihkan gitu sih. Nah gitu-gitu sih. Tapi Mas Rizky tipikal cowok yang romantis apa enggak, Mbak? Setengah-setengah sih Mas. Setengah-setengah. Oke. 50-50. Yo es teh manis ya ndak pati manis. Tawar juga tawar. Iya. Tapi enak gitu loh. Maksudnya ndak enak gitu loh. Oh, oke. Sisi romantisnya biasanya di bagian apa gitu, Mbak? Apa ya? Sampai merasa romantis Merasa enggak jadi kan? kesakitan saya. Enggak apa. Kalian enggak tak takoni ya. Ayo toh, ayo toh. Iya, iya. Kita kulit Mas. Gimana, Mbak? Gimana, Mbak? Apa ya? Ya itu sih kayaknya Mas. Buat aku sih sisi romantisnya yang kayak Roasting. gitu-gitu. Hal-hal Ya, kali yang perhatian kecil aja udah itu ya. termasuk romantis, Romantis, gitu, ya. Kak. Kayak ngingetin makan kayak gitu dah. Nah, iya. Kamu yang ngono. Apa nih? Romantisnya Nggak, gitu. kalau aku jujur aku tipikalnya nggak romantis. Kaku, dingin. Oh iya iya. Berarti Aku di tempe lawas. Tapi kakunya ini bukan kaku apa ya? Mengekang. Malah ya wis mbok lakoni opo sakarepmu ngono. Itu Zaman bukan kaku sih, membiarkan tuh. enggak maksudnya Duh, Cuek gitu kayaknya. mbaknya yang sana. enggak sih. Aku mendukung Airul di sini sih. Karena ngerti ya memberikan kebebasan aja. Buat ya tadi kayak mengeksplor. nah maksudnya Dirinya yang penting lebih luas. tidak berbalikan dari apa tidak melawan norma, terus juga etika, masih saling agama. menjaga kepercayaan kayak gitu. Selebihnya terus kate tuku iki, kate tulin iki, kate ro, itu Ya bebas udah, saja. fine Iya. toh. Itu cowok kan gitu kan? Iya. Iya. Kan berkamu Aduh, kok sama hostnya cewek, cowok semua ya. Aku nggak ada yang batin. Nah, tapi kalau dari sisi tadi kan Mas Rizky romantisnya 50 ya, Mbak. Nah, kalau Mas Rizky, Mas. Ke Ayu. Nah, ini tapi pertanyaan bukan romantis. Iya sih. Bukan romantis, tapi Lah romantisnya salah. gimana Terus Mas nyap, Rizky merayu Mbak Ayu kalau misal masih ada permintaan sesuatu. Wah, pengen keluar ngopi nih. Gimana merayunya? Iya. Masuk. Mau ngopi nih. Nah, anak di kantor nih. Iya. Sing asli tuh ya itu. Harus Nah, sisi romantis 50% itu di situ maksudku. harus romantis kalau gitu. Saya harus menjadi pria romantis kalau seperti itu. Merayu dia untuk Aku sadar dan aku kayak iya gitu. Ya. ya kalau Ayu ini tipe orang yang sebetulnya tidak ingin mengekang suaminya apa ya untuk tidak keluar kemana-mana, enggak, dia tuh senang, cuman harus ingat waktu gitu loh. Waktunya keluarga ya keluarga, itu yang sering dia ingatkan ke aku sih. Nah ketika kayak hal-hal seperti itu aku biasanya ya nyentuh sisi sosialnya dia gitu. Kayak Pinter banget. udah Ainul dewi yang di kantor gitu. Itu yang jadi Iya,
di kantor dewian. Oh, pantes min aku tau krungu. Apa? Arik ada teko Jogja mentok. Iya. Apa ya aku ya? Jadi apa ya aku ini aku? Oh, jadi alibi aku ini. Tapi kan Iya, iya. emang itu kan momennya kan kita kan ketemunya ya di momen Iya, itu. iya, iya. Dan gini tuh, aku sebetulnya kalau nggak perlu keluar-keluar banget ya nggak akan memaksakan diri untuk itu. Ya pernah kan kalian sekali udah posisi standby di kafe tiba-tiba calling aku kan aku panik ya. Pengen tapi di rumah ya sudahlah, saya coba menawar ibu negara dulu. Jika diizinkan saya untuk diizinkan saya stay di rumah. Enggak lah, bukan Karena izin, memang- takut juga lah kalau Karena izin memang pamit ya. waktunya keluarga gitu loh sebetulnya. Iya, Kan. iya. Kalian kan masih belum keluarga gitu. Iya, iya, Aku harus mempertimbangkan itu juga. Tapi Oh. dia kadang-kadang ngomong, apa sih tapi ujung-ujungnya ya wes metu gitu biasanya. Jadi memang nggak isoan aslinya. Ya. Ini nih bagian dari jangka panjang itu. Ini salah satu yang merayu nih. Barusan itu yang merayu itu bos kata merayu itu sebenarnya. Tadi bisa hafal kok, cuma nggak Barusan tahu merayu ini itu baru. kepain balik Rono. Itu sudah dicontohkan barusan cara marahnya Mas Rizky ke Pak. Oh, Ya. Tapi ya, Tapi kadang-kadang dia juga ya tersentuh gitu ya dengan situasi pertemanan kita lah gitu. Kadang-kadang dia sekalian nitip sesuatu buat teman-teman gitu. Karena memang dia sendiri ini sebetulnya orang sosial juga. Dia pengen keluar sebetulnya. Di waktu awal-awal kita punya Yuki itu dimana dia nggak bisa meninggalkan seenaknya seperti sekarang. dia tetap ada pajaknya ya walaupun Gitu. keluar. Dia cemburu untuk aku keluar itu dia maksudnya cemburu pengen keluar juga gitu. Ya, paham. Tapi soal sekarang ya los aja sih, dan aku nggak pernah membatasi dia. nggak Dia selos itu. pengen keluar, ya monggo nggak apa-apa. Malah aku kadang nyuruh dia keluar gitu. Iya biar dia nggak keganggu. Oh itu. Enggak gitu. enggak juga Mas Riz. Oh. Kayaknya iya, tapi Gitu. gitu. Tuh. Kadang-kadang kasihan sama dia tuh pengen belanja ya ke supermarket gitu. Ah. Belanja itu kan buat perempuan itu kan sesuatu yang refreshing lah gitu. Aku merasa dia tuh pengen keluar sama tantenya sama ibunya itu ya. Boy udah, dikancani aja. no. Masalahnya dikasih lo pada tuntun-tuntunan seperti ukuran supermarket. Iya. Iya sih, Yuki besar dikit bisa sih kayaknya. Nah, itu Wah, nanti kalau udah gede mungkin kita ajak belanja berdua gitu. Bertiga gitu. tiga sih. Dua berarti ya ibunya enggak belajar. Oh jadi sudah ada visi. Nah, ini kan Oh. ayo Yuki keluar, bunda nitip apa? Sudah ada rencana berarti Pak. Itu Pak. Udah catat ya. Naik ngopi karo konco-koncone ngono iku. Wow, iku koncone kuwi ngawur kuwi. Iya kan nanti kan ada sesi ayo ikut Abi ayo ke rumah teman-temannya Abi gitu. Ternyata ngopi ya. Jangan bilang-bilang indah ya. Enggak tak ajak lagi Kayaknya sama aku. udah ada siapa sih? Sepertinya kita sudah keluarkan semua kartu as. Jadi nanti harus sebuah strategi baru lagi gitu. Gitu. Harus susun kakak baru. Oke. Tapi sekarang untuk Mas Desi sama Mbak Ayu itu tinggal di rumah sendiri atau sama orang tua atau Orang sama tua. gimana gitu Mas? Untuk sekarang ini. Sebenarnya kita udah siapin rumah sendiri ya, punya rumah sendiri gitu, dekat dengan rumah mertua. Tapi karena untuk proses awal ini ya bantu ngawasi Yuki juga. Sesekali itu masih ditemani di rumah. Oke. Jadi ketika keluar di sini minta tolong nenek kakeknya ya Iya. dari pagi sampai malam ya. Iya. Terlebih Ini kadang kalau ini keluar masih pagi kan? Aku tak pulang ya. Kok koyo ada agenda Abi Uminya keluar kota seminggu kayaknya. aduh. Tapi penasarannya tuh gimana Mbak Ayu ini Mbak? Misalnya nyiapin sarapan buat Mas Rizky atau ngeteh atau ngopi biasanya kalau pagi Mas? Macem-macem.
Macam-macam. Kadang ngeteh, kadang nyusu, minum susu maksudnya. Ya minum kopi, minum teh, minum susu. Itu tergantung tawarannya sih. Apa keinginannya hari itu apa. Nggak mesti selalu kopi. Enggak. Itu gimana Mbak untuk nyiapinnya itu? Mungkin ada Bikin sendiri kah? Atau- PRT kah? Wih, Pak, Kayaknya beli Iya. di Nggak boleh ART toh. Nggak boleh ART toh sekarang. Oh, iya. PRT. Hah? Nggak boleh ART, PRT sekarang istilahnya. Banyak asisten rumah tangga. Pekerja. Oh, sekarang. pekerja rumah Heeh. tangga. Oh, kayaknya pekerja bukan beban. Bukan. Ya, gimana itu Nek. Pak untuk nyiapin kayak gitu itu? Jadi tiap pagi tuh aku kan perannya istri itu kan banyak ya. Banyak Jadi banget. pagi-pagi tuh kadang aku jadi mbak warung gitu. Mas mau minum apa gitu. Minum apa Mas? Terus Mbak. Ya nyiapkan aku rasa sih sama seperti istri-istri yang lainnya bikinkan minum gitu Ya, ya. kayak nakar-nakar kopi, gula atau tehnya itu gimana tuh Mbak? Biar ini biasanya takut kepahitan atau terlalu manis gitu. Nah, Atau mungkin ada sudah Tergantung sendok. mood. Kayaknya gitu sih. Tergantung mood. Semut gitu. Belanja kurang hari ini pahit. Itu udah kode kayaknya itu. Kopinya pahit aja. Itu gimana tuh Mbak untuk nakar-nakarnya kayak gitu? nggak tahu ya Mas, mungkin ya karena sudah 3,5 tahun dan karena ada pendampingan dari ibuku juga. Kebetulan kan ibu itu rumah kita itu sama ibu berdekatan itu Mas. Jadi apa nek gawe iki sakmene, nek gawe iki sakmene. Jadi ya belajarnya dari situ juga sih Mas. Dia juga minta review ke aku biasanya. Misalnya bikin minuman gitu, ini cukup apa kurang apa gitu, dia minta tanggapan. Oh lain kali ini cukup sih, tapi lain kali mungkin gulanya dikurangi atau kurang kental kopinya gitu. Terus Dulu ini kurang atau Nah, Iya, kalau Mas Ainul tadi tanya sisi romantisnya ya bagiannya itu juga sih karena menilai gitu Mbak. nggak semua laki-laki ya buat aku itu yang menyampaikan apa yang dia rasakan dengan cara yang lembut itu kayaknya ya perempuan beruntung sih yang dapat Oh. weh. Gitu, kayak gitu. Berarti masak sendiri toh? Ayo. Kebetulan saiki kan ya wis gampang ri koyo Apa gampang apa? apa jenenge alat-alat itu sudah ada pengaturan waktu, pengaturan Alarm. suhu, karena kayak Kayak gitu-gitu. alarmnya gitu ya Mbak. Jadi kayaknya mau buat apa-apa itu juga sudah ya jauh lebih Lebih mudah mudah. mungkin ya daripada netra-netra yang dulu ya. Resep-resep itu juga sudah banyak bisa kita akses dari buku, dari tutorial YouTube gitu-gitu. Sama sih, cuman ya nggak pakai mata aja gitu. Oke. Berarti Mas Rizky masih tergolong mau dibuatin kopi, nggak mau buat kopi sendiri gitu ya Mbak tiap pagi. Iya sih. Kalau di rumah jujur aja, di rumah tuh selama aku rumah tangga aku nggak pernah bikin kopi sendiri. Wah, parah sih. Ya nggak pernah bikin kopi. Parah sih. Nggak mungkin juga salah satu bentuk bakti istri kayak gitu. Ya saya lebih senang dibuatkan kopi sama istri. Takutnya kalau Mas Rizky sering bikin kopi sendiri, kepincut kopi buatan orang lain kayak gitu. Makanya Mbak Ayu, wis kopiku ae. Kopiku Ya, aja. kopi. Wah, kalau teh mungkin iya juga. Terus Cappuccino. ya itu jadi Wih, nggak bisa karangan kemana-mana. Gak ngerti ya kamel-mel. beneran aku selama menikah nggak pernah bikin kopi sendiri di rumah. Mesti istri yang buatin. Minuman Atau minuman dia yang barengan buatin. sama bapak, ibu yang buat gitu-gitu sih Mas. Ya barengan gitu. Kayak kegiatan aktivitas rumah tangga yang lain gitu gimana, kayak nyuci, nyetrika, terus nyapu, ngepel, ngecat. Ada pembagian tuh, ngecat apa ya? Ngecat. Pembagian ngecat apa di pembagian? Emang ada pembagian Dia tugas? bikin WA, Ngecor. Nah, itu Ada pembagian tugasnya atau memang yang dilakukan mayoritas istri kayak gitu? Mbak, Mas mungkin Mas Rizky? kalau di rumah serika nyuci istri. Kadang-kadang saya istri. bantu. Enggak, kalau ngepel enggak.
saya nyapu, ngepel gitu, bersih rumah, nyapu, ngosek jeding gitu tuh biasanya saya kalau dulu. Ya kayaknya tanpa apa ya kesepakatan secara apa terucap begitu ya. Kayaknya aku Secara ngerasa sih, lisan. itu kayak ya udah sih kayak nyetrika, lempit baju apa itu bagianku, kayak nek bersih-bersih bagiannya Mas Rizky. Soalnya aku ngerasa kayaknya kalau nyapu kayak bersihkan kamar mandi itu lebih bersih Mas Rizky Oh, daripada gitu. aku. Mantan PRT. Ya bisa bilang Aduh, gitu. aku kok jadi nggak enak ya. Dikasih. Oke, oke. Nyapu jadi iya bisa ya nganu sendirilah. Bisa. Jangan nganu lah. Kadang ngomong kak resik lek tuh terus nyapu enggak, menurutku tergantung orangnya, kembali ke orangnya sih. Iya, iya. Buat aku ya. Aku nyapu bersih. Kalau ngotor ya enggak kotor. Gede tapi. Ya memang ada tetangga, saudara kadang-kadang juga menanyakan hal yang serupa ya. Ya opo, kak ketok nyapu itu ya opo resik ta gitu. Nyuci juga begitu. Ya. Yo ojo nyapu yo melaku ning omahe dhewe iku lho wong-wong iso heran. Oh, iso yo melaku dhewe yo gitu. Jadi gendong. Bahkan itu kemarin kaget mungkin karena lihat aku sering pakai tongkat ya. Loh, Hah? nen di omahe dhewe masih ndang nganggo tongkat iso yo gitu. Ada yang gitu. Ya, ada yang komentar, "Oh, ndak get tongkat, Mas." Ya sama dhewe. Get tongkat. Ya, paling kalau ada benda-benda yang nggak tetap itu ya, ya nabrak nyandung. sekali. Ya. Atau pintu kebukanya setengah. Oh iya bahaya gue. Jeduk. Bahaya iya kejaduk. Cedah. Tapi setiap enggak mungkin ya bisa aja setiap hari atau enggak gitu. Pernah ada perselisihan pendapat enggak, Mas? Dari Mbak Ayu ke Mas Rizky atau Mas Rizky ke Mbak Ayu atau mungkin dua-duanya. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Ada yang ngalah atau harus laki-laki yang minta maaf atau gimana? Mungkin dari Mbak Ayu mungkin. Wes bisa mbak sih bi. Bunda kok agak takut. Host. Oh iya, Mbak Ayu dulu kok nego. Ya apa ya kita kalau menyelesaikan. Ya, Aja makanya. Cek. Sampean pernah ada perselisihan nggak kita kayak gitu? Apa karena ndak ada masalah ya gitu ya? Wes, alhamdulillah, amin kalau kayak gitu. ya masalah itu pasti ada ya. Pasti ada, ya. Itu pasti ada permasalahan. Perselisihan itu pasti karena kan suami istri kan hadir dari karakter yang berbeda. Ya, Gesekan tuh pasti ada. Cuman kami ini biasanya meminimalisir gesekan untuk memperbesar konflik itu coba kita perkecil. Biasanya selisih pendapat itu ketika kita punya argumen yang sama-sama kuat. Nah, kalau sudah sama-sama kuat, kita coba untuk cari Jalan tengah. jalan tengah, betul. Jadi kalau aku sering ngajak melihat kak ketok ya, memandang, menilai dari Observasi lah. Mengobservasi dari beberapa sisi lah gitu. Aku ngajak dia untuk mempertimbangkan dari beberapa sisi gitu. Tapi nggak hanya dilihat dari, Satu. memang nggak langsung. Kalau dia lagi ngambek, dia lagi udah marah, biasanya tak bujuk-bujuk ya. Cepet dia ini lulusnya cepat. Saya yang lama. Teknik kedua. Ya, ke selisih seperti itu. Cuman saya prinsip saya nggak akan menggunakan hukuman fisik atau apa istilahnya ya. Verbal. Ya enggak, maksudnya nggak mukul, Enggak mukul. saya nggak akan seperti itu. KDRT. Ya. nggak merujuk ke KDRT. Terus merusak barang, saya nggak seperti itu. Eman. Eman ya betul. Selain eman ya paling ngajak untuk ya istighfar, ayolah dipikirkan. Ngeri. Beneran itu Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi kalau yang dia tuh paham kalau aku sudah sedikit ngomong, nggak banyak, itu bener-bener marah. Jadi dia lebih
menarik diri juga kali, nggak diteruskan konfliknya kayak gitu. Ya artinya kalau bilang siapa yang ngalah duluan ya kita saling paham aja. Pahamnya maksudnya kondisi mana? Kalau kepentingannya sampean dulu yang ngalah gitu kan. Iya, iya gitu. Iya lah, Iya. sih. Manusiawi kayak sih itu. Iya gitu. Manusiawi kayak sih. Kalau Mbak Ayu Ya wis podo lah. nggak gitu. Kok pasrah ngono ya. Gitu kan nggak Bodoh lah. pasti kayaknya dari persepsi perempuan nih kok menurutku gimana? lebih ribet. Ya kayak kalau dari aku sih maunya kayak kok kadang nggak masuk akal gitu loh. ya perempuan kan katanya lebih mengutamakan perasaannya tuh. Nggak usah akal ini. Nggak usah akal. Iya, meskipun kalah perdebatan tidak logis alasannya tuh Oh iya. tidak mau kalah pokoknya ini. Iya, kalau Bukan itu iya. beneran gitu kan. Kalau itu ya apalagi pas PMS aduh. Nah, itu maksudnya utarakan saja. Aku sebenarnya pengen ini gitu. Sudah tidak perlu karena ini. Tapi gini untuk kalian nih yang mau rumah tangga, kalian berdua nih ya, mau kan? Mau. Paling tidak kita juga paham lah jadwalnya. Podcast. Daripada kosong kan sih. Ya. Kok kosong? Kok jedanya lama? Kan masalah dong. Ketika jadwal PMS itu ya kita paham hormonal perempuan itu ya memang mempengaruhi Iya. psikis ya. Psikis Ya, jadi kita harus paham. Oh iya, ayai gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan argumen kita terus menerus ya cari momen yang lebih tepat ketika dia udah reda, ketika dia udah enak diajak ngobrol gitu baru kita bahas lagi. Oh. Oke. Oh, situasi itu ya. Harus Dan aku prinsipnya paham ya. nggak suka bertengkar lama. Aku itu Bercengkerama maksudnya? bertengkar lama. Oh, nyopor. bertengkar lama. Sorry, suruh gue bercengkerama mah. Iya, bertengkar Iya, lama iya, iya, iya. nggak sih. Nanti yo Masalah cari lah. selesai, udah ya. Iya, selesai. Bayu apa gimana? Apa ya aku ya? Tapi ini Bayu tipikal istri yang nggak suka didiamkan Didiemin, didiemin kayak Ya, gitu bodoh. nggak didiem. atau gimana Mbak? Jadi misal kadang Mas Rizky kan sudah irit ngomong gitu kan akhirnya Mas Rizky banyak diemnya gitu itu suka apa enggak sih Mbak Ayu dengan Nah Gitu. aku iku modele anu sih Mas, kayak lebih ke ayolah ngomong gitu ya. Kayak aku sih males, aku nggak suka didiemin, tapi sekali kalau Mas Rizky sudah ngomong aku juga takut. Ayo, saling ngerti kondisi dan situasinya ya. Iya. Perasaan hati, moodnya pasangan waktu itu ya. Mm-mm. Akhirnya ya. Tapi sing ya mungkin gerai kita itu agak rame ya ketika penasaranku Memuncak. kalau penasaranku wis penuh gitu ya, wis penasaran banget gitu. Terus Mas Rizky lagi ngirit ngomong, ya di situ ayolah ngomong gitu. lewat WA Mbak? Enggak sih, email kadang Mas. Apa kantor pos nulis surat braille. Ya gitu. Akhirnya tetap dipaksa ngomong kayak gitu Iya, Mbak. iya, Udah iya, penasaran akhirnya. banget Ngomong. gitu liane nak Tapi ya akhirnya ya wis 3 tahun setengah ya bareng-bareng ya wis jarno lah. Nek misalnya pengen diem-diem. oh gitu udah mulai bebas gitu ya Menyelesaikan sih lebih. Bukan bebas juga. iya maksudnya penyesuaian Iya, gitu kan. Menyelesaikan Sudah ritmenya ada sudah tahu ritmenya ya sudah saling mengerti satu sama lain. terlebih kan sudah ada anak juga gitu sebenarnya pengen tanya-tanya parenting aku sih sebenarnya tentang anak gitu tapi waktunya udah habis Kapan-kapan nih sesi piron loh. wih siap Ya. gue tak undang Nes sama Rini Kok cocok ya? Oh sini gua enak. Ini suguhane loh. Silakan. Oh iya, subuhan ya. orang isu terakhir Mas mungkin ada pesan dari Mbak Ayu Mas Rizky tips
langgeng rumah tangga meskipun Sakinah, masih mawaddah. 3,5 tahun ya. Roh, Tapi karena ada sudah pengalaman komunikasi, pengalaman perhatian gitu. Sama pesan untuk muda-mudi seperti aku dan Erik yang Apa mungkin muda-mudi? muda-mudi. Aku yang muda, kamu yang muda. aku dulu yang ngomong. Pesan untuk yang akan melangsungkan rumah tangga kayak gitu. Mungkin yang tips and trick langgeng dulu. Dari Ayu dulu. Ya, Mbak Ayu dulu mungkin. Kalau dari pengalamanku Itu pribadi, perspektif cewek ya, Mbak. mm-mm. Jangan sampai pasangan kalian itu tidak tahu sisi lain kalian. Ya, atau kalau enggak, ya kata sakinah itu di kemudian hari akan menjadi sakitnya gitu ya. Waduh. Ya itu aja sih kayaknya. Jadi ya sampaikanlah apa yang perlu disampaikan ke pasangan kalian sebelum nikah. Jadi proses memahami satu sama lain sebelum nikah itu ya benar-benar dimanfaatkan setelah menikah, jadi ya agak aman gitu sih walaupun tetap ada problem. Itu aja sih. Kalau pesan untuk yang akan berumah tangga, Mbak? Itu Mas. Perempuan. Yang barusan. Sama. Sama untuk tips langgeng berumah tangga juga. Legend. Kalau untuk yang sudah berpasangan sih kayaknya tetap sih harus jaga komunikasi dan Terbuka. tetap luangkan Transparan, waktu untuk akuntabel. masing-masing pasangan. Mbak Ayu. Awak mesti kayak statement. Ya itu aja sih lah ya. Enggak gitu, masalah soalnya makin kesini makin pelan. Oh, cek. Ya udah sih itu aja lah. Oke. Kalau Mas Rizky, Nah. Mas Rizky, yang mana dulu? Sama nih pertanyaannya. Ya, sama. Itu pertanyaan beda kan tadi. Kan tadi yang pertanyaannya beda. Ya. Sama. Yang kedua baru beda. Enggak sama. Ya, pasangan ini kan seperti yang tadi aku bilang ya, berangkat dari dua hal yang berbeda. Banyak hal yang berbeda lah, selisih mungkin karakter, mungkin ekonomi, budaya, kemudian dan lain sebagainya lah, banyak yang berbeda. Jadi kalau istilahnya pasangan itu yang serasi adalah tumbuh oleh tutup. Maksudnya itu wadah dapat tutupnya, bukan tutup oleh tutup, bukan wadah oleh wadah. Kadang-kadang kan kita, aku kok sama-sama kamu ya, itu bukan serasi namanya. Tapi kalau serasi itu justru pasangan, namanya pasangan adalah tutup ketemu gelas atau Kanan ketemu wadahnya kiri. gitu. Kanan ketemu kiri, gue kanan aku ngiri. Ya, jadi itu adalah sebab. Nah, biasanya dari perbedaan ini ada gesekan. Nah, gimana kita mencari celah untuk bisa menjadi serasi itu kuncinya menurut saya ya. Dari Ya. sakitnya wadahnya tadi ya. Sakinah wadah. Oh, sakinah wadah. Sakinah mawaddah. Ya. Oh, rahmat itu. Oke. Seperti itu. Dan satu lagi ya mungkin bisa kita masing-masing pasangan atau diri kita dan pasangan kita itu punya masa lalu. Ya, kita harus menghargai masa lalu pasangan kita. Tapi kita nggak hidup di masa lalu pasangan kita. Kita hidup di masa sekarang dan masa depan di pasangan kita. Oke. Iya. Mantap. Betul. Itu Bang pengalaman dari Mas Rizky dan Mbak Ayu ini yang insya Allah inspiratif ini Bang. Insyaallah. Terutama Ada bagi kamu. sakinah ya, bukan sakinah ya. Iya, Ya, sakinah. Insyaallah. Aduh, Ya. semoga enggak sakit nih. Moga-moga kawasta koncawas dan konco Buddha di sana bisa mengambil pelajaran lah dan nilai yang bisa diambil, bisa teman-teman terapkan mungkin dari cerita sharing dari Mas Rizky Ya, bisa dan diambil Ayu. buang aja. Mas Rizky dan Ayu, yang harapannya teman-teman semua bisa, kita semua bisa sakinah mawaddah warahmah ketika Amin. rumah tangga nanti. Ya itu dulu teman-teman, itu dulu kawasta kok teman.
Itu dulu Kosta untuk tayangan podcast hari ini. Pokoknya tetap saksikan terus guys Channel YouTube-nya. channel YouTube Pertuni Probolinggo Raya, khususnya podcast di setiap hari Minggu. Oke, terima kasih. Jangan Sampai- lupa like ya dan Ah. komen kalau ada request konten ya. Dan juga share video ini agar bisa didengar banyak orang. Boleh komen juga lah, nanti aku jawabin. Oke, gitu. Kalau mau tanya-tanya bakal dijawab sama Mbak Ayu nanti di kolom komentar. Dadah, kuasa. Waalaikumsalam. Oke, kisah motivatif. Oke, kisah.